Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit, selamat datang di channel saya. Kalian pernah bayangin gak sih, ada orang yang ngaku bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Bukan sehari 2 hari, tapi bisa sampai seminggu bahkan lebih. Percaya gak? Pernah denger gak? Bukan karena dia sakti ya, bukan karena dia dewa juga, tapi karena dia katanya nyerap energi dari alam. Udah kayak tumbuhan ya, dari matahari, udara, tanah, bahkan cahaya. Ya itulah yang mereka sebut dengan puasa sorop. Tapi tunggu dulu nih, di balik puasa ini ada hal yang jauh lebih ngeri. Ada ajaran yang menyimpang, ada pengikut yang hilang arah, dan bahkan ada yang kehilangan nyawa. Jangan sembarangan. Jadi katanya cerita ini tuh dimulai dari seseorang yang sebut aja dia Ki-S, seseorang berinisial S. Dulu dia ini orang biasa, kerja kantoran, punya istri, punya keluarga, punya anak. Hidupnya normal deh pokoknya. Tapi katanya dia tiba-tiba dapet wangsit, dapet panggilan dari alam. Yang akhirnya dia ninggalin semuanya. Dia pergi ke gunung. Buat apa? Buat bertapa. Nah di sana katanya dia ketemu sama makhluk yang jelas bukan manusia, bukan juga hewan, sesuatu deh gitu. Tapi makhluk ini tuh berbentuk cahaya, katanya dari cahaya. Dan makhluk ini ngasih dia ilmu, ngasih sesuatu. Katanya dia dikasih tahu sebuah ajaran kuno yang katanya udah hilang, tentang gimana manusia bisa hidup hanya dengan menyerap energi. Yaitu yang tadi kata saya kayak tumbuhan ya. Dan dari situ lahirlah puasa sorop. Jadi gini, puasa sorop itu sebenarnya ngambil dari konsep breatharianism, alias hidup hanya dengan mengandalkan udara, sinar matahari, dan energi alam. Sampai sini dapat ya. Tapi versi sorop ini agak-agak beda, nyeleneh. Mereka percaya tubuh manusia itu tuh ibaratnya kayak baterai. Jadi selama ini tuh kita ngecas tubuh kita itu pakai makanan, pakai minuman, pakai tidur, dan lain-lain lah gitu. Hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi kata mereka, semua itu tuh cuma ilusi. Mereka bilang makan itu akan membuat candu, minum itu keterikatan. Nah sebenarnya kita nggak butuh semuanya. Kalau kita ngerti cara kerja alam, lapar hanya sebuah ilusi. Makanya proses puasa sorop ini dibagi jadi beberapa level. Ada levelnya. Level 1 itu persiapan energi. Jadi selama 3 hari, peserta ini disuruh puasa makan. Boleh minum air putih, tapi air putih aja, nggak boleh makan. Nah, tiap pagi harus berjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 30 menit dengan bertelanjang dada. Kalau perempuan gimana ya? Katanya, biar sinar matahari itu langsung masuk ke pusat energi. Oke, di level yang kedua, itu ada penyatuan udara dan energi bumi. Jadi, hari keempat sampai hari ketujuh, itu mulai nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Jadi cuma boleh meditasi doang dan dengan teknik napas khusus. Nah mereka ini nyebutnya adalah pernafasan spiral. Jadi tarik lewat hidung, tahan 7 detik, dan buang lewat mulut. Itu tuh diulangi sebanyak 108 kali sehari. Capek juga ya. Level 3, hening total. Ini terjadi di hari ke-8 sampai hari ke-10. Jadi kalian nggak boleh ngomong sama sekali nih. Nggak boleh interaksi. Nggak boleh keluar dari zona meditasi, bener-bener hening total judulnya juga gitu kan. Jadi cuma duduk doang, napas, dan katanya dengerin suara semesta. Kalau kalian kuat sampai akhir, kalian bakal disebut lulus penyerapan energi dasar. Nah kalian bakal dikasih nama baru, biasanya pakai Ki. Awalannya gitu ya, pakai Ki atau Ni kalau cewek. Itu tergantung gender gitu kan. Dan kalian bakal dianggap udah lepas dari kebutuhan manusia biasa. Karena udah melepaskan keterikatan terhadap duniawi tadi. Kedengerannya kayak teknik pernapasan anime gitu ya. Ya kurang lebih sih, tapi ya yang ini bisa bikin dehidrasi ya kan, nggak makan, nggak minum. Jadi bukan jurus ninja.
Puasa sorop ini punya acara tahunan. Jadi ada satu momen yang katanya paling berenergi dalam satu tahun, yaitu disebutnya Malam Energi Agung. Nah, ritual ini biasanya digelar di tempat yang jauh banget dari pemukiman supaya nggak ada suara kan. Di hutan, di lereng gunung, kadang juga kayak bekas-bekas candi tua gitu, tempat-tempat terbekal lah. Dan katanya tempat-tempat ini punya medan energi yang murni karena jauh dari manusia. Para pengikut yang datang dari berbagai daerah, itu ada yang rela naik motor ratusan kilometer, ada yang bawa anak istri mereka, bahkan ada yang sengaja ninggalin rumah buat selama-lamanya. Wah, ini sih udah kacau ya. Nah, di tempat ritual itu mereka tuh bikin lingkaran besar gitu dari batu, terus di tengahnya ada lilinnya gede, nggak boleh mati itu semalaman. Kalau mati jadi babi, beda ya. Dan mereka tuh duduk melingkar. Udah gitu setiap orang pakai jubah warna putih. Dan biasa ritual-ritual itu jubahnya hitam ya, ini putih. Terus mata mereka katanya ditutup sama kain merah putih. Dan sepanjang malam mereka ini nyanyiin mantra dalam bahasa yang katanya diturunin dari alam cahaya. Jadi nggak yang tahu cuma mereka aja. Salah satu yang ikut waktu itu ada namanya Denny. Dia tuh anak muda dari Bandung. Dia baru pertama kali ikut nih. Jadi waktu mau ikut, dia bilang ke ibunya, izin gitu kan, kurang lebih gini lah, Bu, aku mau belajar jadi manusia yang gak bergantung sama dunia. Ibunya pikir dia ikut pelatihan meditasi biasa gitu kan, ya udah gigi aja gitu. Nah, hari pertama ritual dia masih kuat, masih ringan. Hari ketiga dia mulai lemas, tapi dia terus maksa buat ikut. Nah, hari ketujuh dia mulai pingsan pas lagi meditasi, tapi nggak ada yang langsung nolong karena kata pengurusnya itu merupakan proses transisi ke tubuh cahaya. Dan ini nggak bangun lagi. Dan waktu akhirnya ambulans datang, udah terlambat. Yalah, menyatu sama bumi, literally dikubur. Yang lebih serem, pengikut lain nggak panik. Mereka malah bilang bahwa Denny udah selesai tugasnya di dunia. Dia udah nyatu sama energi agung. Buat mereka itu bukan kematian, tapi kelahiran baru. Tapi buat keluarganya, tragedi bos. Nah, sekarang kita bakal kenalan nih sama sosok utamanya nih, si guru besar dari puasa sorop, Ki S ini, cikal bakal. Ki S ini bukan tokoh sembarangan katanya. Dia tuh jago ngomong, jago ngelobi, lembut, kalem, terus punya aura yang berwibawa. Wih, manipulatif nih bau-baunya ya. Dia tuh gak pernah maksa, tapi kata-katanya bisa nyeret orang ke ajaran dia tanpa disadari. Dia banyak yang bilang dia tuh mirip nabi, macam tahu aja nabi kayak apa ya. Karena dia ngaku dapat wahyu dari cahaya gitu kan. Ya, kita juga bisa ngaku dong, bisa ya. Ki S ini tuh ngajarin kalau dunia ini tuh cuman ilusi persepsi. Tubuh, rasa lapar, waktu, bahkan emosi. Permainan persepsi doang. Itu semua cuman getaran katanya gitu. Dan kita bisa keluar dari semua itu kalau ngerti rahasia energi semesta. Ya iya, bisa keluar dari situ, contohnya kayak Denny tadi ya. Selesai. Dan yang bikin aneh, dia juga jual alat bantu spiritual berupa batu penyerap sinar. Oke. Kain meditasi dari serat energi lunak. Baik. Air struktur cahaya yang sebenarnya cuma kayak air galon gitu dipindahin ke botol kaca. Oke, ujung-ujungnya jualan ya, materi juga ya. Katanya mau lepas dari duniawi, tapi jualan juga gimana? Tiap orang yang ikut level lanjut nih, wajib beli perlengkapan katanya. Biar apa? Biar aman dari energi negatif, katanya gitu. Kalian mau yang ikut ritual utama? Harus donasi. Jumlahnya bebas sih, tapi minimal 1 juta. Ada minimal ya. Kalau nggak sanggup, ya kalian dianggap belum siap secara spiritual. Weh, bentar. Komedi sih. Jadi seiring makin banyak orang ikut, makin banyak juga laporan yang masuk ke pihak berwenang. Merasa ditipu Beberapa mantan pengikut mulai nyadar, mulai curiga. Ada yang mulai sakit-sakitan. Ada yang mulai kehilangan banyak uang. Ada juga yang kehilangan arah hidup. Yalah. Akhirnya MUI dan beberapa tokoh agama mulai deh angkat bicara. Setelah berjatuhan banyak korban yang dirugikan. Banyak laporan juga. Kenapa puasa sorop dianggap sesat? Alasan yang pertama, ini katanya mengabaikan ajaran agama yang sah, jelas banget. Mereka nggak sholat, mereka nggak puasa Ramadan ya maksudnya. Terus bilang semua itu kayak ritual kuno dunia. Ngajar ya. Terus alasan yang kedua, katanya ngaku dapat wahyu yang baru dari dimensi cahaya. Bahkan ngajarin ayat-ayat versi sendiri. Sebenarnya kalau mau sesat sendiri aja ya. Ini ngajak-ngajak orang jamaah. Yang ketiga itu membahayakan nyawa. Contohnya yang tadi, puasa
puasa nggak pakai makan, nggak pakai minum ekstrim gitu kan, ya jelas lah bisa bikin kerusakan fisik secara permanen. Udah ada korbannya gitu kan, emang udah jelas-jelas meninggalkan dunia ini, melepaskan dunia. Bener, emang secara harfiah gitu kan. Yang keempat itu eksploitasi uang. Ada tekanan halus buat donasi, beli barang, ikut program, berbayar gitu kan. Katanya melepaskan dunia, tapi masih materi juga yang dicari. Dia kaya, kita. Alasan selanjutnya itu isolasi sosial. Jadi beberapa pengikut tuh disuruh ninggalin keluarga, nggak boleh komunikasi sama dunia luar. Ya iya, supaya apa? Kalau misalnya udah jadi mayat nggak ada yang tahu, nggak balik lagi. Puncaknya nih, waktu Denny meninggal, terus keluarganya ngelapor, barulah komunitas ini dibubarin karena memang sudah dianggap merugikan. Nah, QS ini sempat dimintai keterangan, tapi gimana coba? Tiba-tiba dia hilang. Jadi saya sempat baca nih testimoni dari beberapa mantan pengikutnya gitu ya. Dan jujur aja, mereka tuh ngomong kayak abis bangun dari mimpi buruk. Ya iyalah, mimpi buruk ya. Salah satu dari mereka tuh bilang gini, awalnya saya cuma pengen hidup sehat aja. Saya pikir itu kayak yoga, meditasi, katanya gitu kan. Tapi kok lama-lama makin berat ya gitu. Lama-lama gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh mikir logika, gak boleh ada komunikasi sama orang lain. Kayak gitu. Terus bahkan ada juga yang bilang, setiap kali saya ngerasa pengen berhenti, mereka bilang, wah itu godaan energi gelap katanya. Nah di situ deh katanya saya mulai ngerasa aneh. Tapi kok teman-teman saya semua kayak kesurupan positif gitu. Yaudah yang akhirnya ikut lagi. Ini sih emang bosnya manipulatif ya. Saya sempat kabur katanya, tapi dikejar sama pengawas spiritual. Ada pengawas ya. Jadi dibilangnya itu saya udah dikutuk, harus dibersihin. Dan kalian tahu nggak? Beberapa dari mereka itu butuh waktu berbulan-bulan buat bisa balik ke kehidupan normal. Ada yang sampai harus ke psikolog, ada yang trauma makan nasi lagi. Saking ekstrimnya. Setelah komunitas puasa sorop ini dibubarin dan kasus Denny makin viral, QS ini mendadak hilang, kabur dia. Gak ada yang tahu pasti dia tuh kemana perginya. Jadi beberapa orang tuh bilang dia lari ke Gunung Lawu katanya. Ada juga yang percaya dia naik tingkat dan berubah jadi cahaya. Mati dong ya. Tapi yang pasti orang ini tuh bener-bener gak bisa dilacak katanya. Gak tahu keberadaannya di mana saat ini tuh semenjak viral. Bahkan rumah tempat dia dulu tinggal itu udah kosong. Dan para tetangga tuh bilang, jadi kalau dulu tuh tiap malam katanya suka ada suara-suara aneh, jadi suka bau dupa, kadang ada yang nyanyi kayak lagi ritual-ritual gitu, kata tetangga. Jadi polisi ini sempat nyebar DPO atas QS ini ya, berhasil nihil, jadi nggak kelacak deh sama sekali kemana. Tapi uniknya beberapa pengikutnya nih masih pada percaya gitu kalau si QS ini tuh bakal muncul lagi. Jadi mereka bilang guru besar tuh pasti sedang bertapa di dimensi lain katanya. Guru besar ya, dia bakal kembali kalau umat manusia udah siap menerima cahaya murni. Bilangnya kayak gitu. Wah, bener-bener di brainwash ya. Itu serius loh, masih ada yang nungguin, kayak nunggu juru selamat gitu dengan ajaran mereka sendiri. Sampai sekarang gak pernah ada kepastian apakah QS masih hidup atau udah jadi legenda urban belaka. Udah ya, udah jadi urban legend lah. Kalau udah bersatu dengan cahaya, udah bersatu dengan bumi dia kayaknya. Yang jelas nih, ajaran dia ini masih beredar lewat grup-grup kecil, buku PDF bajakan, video-video pencerahan. Itu tuh disebar itu diam-diam, kayak cicak diam-diam merayap. Buat teman-teman, cerita ini tuh bukan tentang puasa ekstrim ya. Jadi bukan cuman soal seseorang yang katanya bisa hidup dari sinar matahari, tumbuhan yang bisa hidup dari sinar matahari, dan mineral dari tanah. Tumbuhan aja butuh loh mineral dari tanah. Tapi ini tuh tentang betapa rapuhnya manusia saat sedang mencari makna hidup. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa kehilangan arah, gak tahu jati diri, ketika ngerasa kosong nih hidup, hampa harus gimana, kalian tuh bisa banget masukin ajaran-ajaran kayak gitu, ajaran-ajaran yang aneh yang menurut beberapa orang mungkin wah keren nih kalau misalnya kita masuk atau kita ngikutin mereka. Hati-hati, ajaran yang pakai istilah spiritual, yang pakai mantra, pakai embel-embel energi, pencerahan, vibrasi tinggi, hati-hatilah.
otak tetap fungsikan ya. Tapi dibalik itu semua ada manipulasi. Itu si QS itu kan manipulatif orangnya, dia jago ngomong, ada eksploitasi, dan bahkan sampai ada nyawa yang hilang sia-sia. Saya nggak bilang kalau semua praktek spiritual itu salah, enggak ya. Tapi tetap kita harus kritis, harus tetap pakai akal sehat, tetap difungsikan otaknya, jalan logikanya, jangan di shutdown. Walaupun kita misalnya udah yang kayak linglung bingung segala macam. Kalau kata Dora, tanyakan peta, karena gimana pun juga manusia butuh makan. Itu sih udah kodrat manusia ya, butuh makan, butuh minum, bukan butuh sinar matahari doang gitu. Katanya sinar matahari bisa nyelamatin kalian dari kenyataan. Ya betul, emang kita juga butuh sinar matahari, tapi di samping itu kita butuh makan, butuh minum, itu yang utamanya kan gitu. Jadi buat kalian nih yang lagi nyari ketenangan, yang lagi ngerasa wah hidup ini gak jelas, semakin apa nih gue sampah apa segala macem, cari pakai hati yang jujur, tetap rasional, fungsikan otaknya, tetap harus makan. Jangan kasih hidup kita tuh ke tangan orang yang ngakunya lebih tinggi, kasarnya gitu, yang ngaku-ngaku dapat pencerahan dari apalah gitu makhluknya. Karena sebenarnya pencerahan sejati itu datangnya bukan dari seseorang yang ngaku-ngaku tahu segalanya, tapi dari dalam, dari diri sendiri, yang berani nanya, yang berani mikir, yang berani bangkit. Jadi kalau nyari jati diri tentang diri sendiri, nyarinya ke dalam, bukan nyari keluar. Healing oke lah, ke alam boleh lah, untuk mengagumi, untuk mencerahkan pikiran segala macam, tapi bukan ke ajaran-ajaran yang kayak gitu ya. Kalau kalian ngerasa cerita ini bikin kalian mikir, jangan lupa di like, comment, share, subscribe ke teman-teman kalian juga yang misalnya suka bahas hal-hal aneh atau misalnya gelap atau terlalu liar kayak gini. Silahkan di share videonya. Kalau misalnya kalian punya pemikiran apa nih berbeda atau pendapat segala macam, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, terus kalian gimana nih pendapatnya? Kalian pernah nggak sih ketemu sama ajaran-ajaran nyeleneh kayak gini? Atau misalnya punya pengalaman pribadi gitu ya soal komunitas spiritual yang nggak biasa gitu, yang emang nyeleneh dari semua agama yang selama ini kita tahu? Boleh ditulis di kolom komentar. Kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.